program ini sepenuhnya dari publik memang. Oh. Nah, tidak ada Rp1 pun dari pemerintah. Oh gitu. Jadi program kita yang rumah, beasiswa, mendirikan sekolah tadi, itu memang 100% dari publik. Berarti abang dapat dari publiknya, selain medsos gimana nih bang? Memang dari medsos. Medsos ya? Ya. Oh, berarti the power of medsos ya bang? Ya, saya nggak ingin katakan seperti itu, tapi memang dari publik semua. 10 postingan viral terbaik di Facebook Bang Fadil versi Perkusi Aceh. Yang pertama foto Bang Fadil bersama istri. Ini postingan ini ada sedikit kata-kata yang Rida ambil. Baik, silakan. Saya menjawab, Bu, saya paham, tapi saya ingin kalau kami jodoh dan diberikan amanah anak-anak dan seterusnya. Coba Abang ceritakan Mas Riko. Ini mendapat like sebanyak 2000 like. Untuk lingkungan Banda Aceh dan sekitarnya ini sangat tinggi dan di-share 39, termasuk Rida di sini kasih love Pak Salah ya. Siap, makasih banyak. Karena ceritanya unik. Ada note di paling terakhir, foto diposting karena dipaksa istri. Coba Mama cerita. Jadi saya sejak kelas 1 SMP itu saya sudah bekerja. Saya jadi tukang tempel ban dari sejak kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Jadi paling kurang 5-6 tahun saya tuh jadi tukang tempel ban. Berarti dari mulai pulang sekolah Abang langsung gerak? Betul. Jadi dari rumah itu saya ini menarik sekali, saya romantika waktu kecil ya. Gimana ya? Untuk sekolah nggak ada uang sama sekali, itu saya pernah rasakan gitu, itu sering gitu. Untuk di rumah misalnya untuk makan nggak ada ikan gitu, hanya nasi saja plus garam, itu sering gitu. Jadi bagi saya itu membentuk saya bahwa saya bisa tahu persis orang miskin itu seperti apa sih gitu, orang nggak punya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia sahabat Perkusi Aceh dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi di edisi keempat Ngobrol Santuy dan Berfaedah di versi Perkusi Aceh. Berfaedah boleh sedikit, boleh banyak, atau sedikit banyaknya, begitulah. Jadi alhamdulillah hari ini kita mengundang tamu spesial, tapi bukan tamu, abang kami, tokoh publik via medsos dan dunia nyata, dan kami juga sering melihat abang ini mungkin mengadakan program-program yang sangat menarik perhatian publik, terutama saya lihat di Facebook. Selamat pagi dan Assalamualaikum Bang Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fadil, nama lengkapnya? Edi Fadil. Edi Fadil. Panggilannya yang boleh, ada yang panggil Edi, ada yang Fadil, terserah. Jadi karena saya membaca nama abang di Facebook Edi Fadil, jadi kayak panggil lengkap Edi Fadil. Ternyata dari informasi ada yang panggil Bang Fadil. Berarti ada yang panggil Edi, ada yang panggil Fadil. Bang, ini mau ngomong sedikit Bang. Jadi dari mungkin Rida belum terlalu akrab dengan sepak terjang abang. Jadi pengen lebih tahu tentang abang nih Bang. Yang pertama Rida pengen tahu riwayat pendidikan abang dari mulai TK sampai sekarang gimana? Ya, terima kasih pertama pada sahabat Perkusi Aceh, Rida dan rekan-rekan semua. Bahagia sekali bisa berbagi hari ini, saling menginspirasi lah kita ya. Nah, pendidikan dulu memang nggak begitu ngetren TK ya, atau sayanya yang nggak ada TK dulu. Langsung nggak ada sekolah TK sama bagi saya dulu. Jadi mulai SD di Montasi, saya dari Montasi Aceh Besar. Jadi ada SD dulu, SD Sunelop namanya di Montasi. Terus SMP di Montasi, di kampung gitu, kemudian SMA juga di Montasi, SMA 1 Montasi namanya. Kemudian kuliah S1 di Fakultas Hukum Unsia, begitu, jadi saya masih S1. Berarti Rida karena lihat nama tidak ada titel di Facebook, kirain abang udah S2 atau S3 nih. Karena S1. Dari cara menulisnya sangat menarik, nanti kita bahas yang sesi Facebook ya. Siap. S1 letting berapa Bang? 2002 Unsia. 2002. Dosen rektor masa itu siapa? Pak
Darni kalau tidak Oh, salah. ya, Pak Darni. Iya, Ya. Pak Darni. Kalau waktu di wisuda itu Pak Darni. Nah, kalau waktu masuk Dekannya, Bang? dekannya Pak Dahlan. Ya, setelah itu Prof. baru Pak Daud ya? Ya, Prof Dahlan. Oh, Ya. Selanjutnya nih Bang, Ya. kegiatan Abang kan selama ini ya sangat banyak. Apakah itu termasuk dari hobi Abang ataukah memang terpisah nih antara hobi dan pekerjaan? Ya, pertama ya setiap orang dipengaruhi oleh cara hidup ya, oleh pengalaman hidup, oleh kawan, oleh bacaan dan sebagainya. Saya sedikit banyaknya dipengaruhi oleh memang cara saya hidup gitu. Artinya gini, pengalaman hidup saya memang mengharuskan saya untuk melakukan lebih. Misalnya begini, saya lahir dari satu keluarga besar, anak pertama dari 9 bersaudara. Nah, bayangan saya punya adik 8 nih. 8. Ya, yang paling kecil sekarang kelas 2 SMA gitu ya. Dan kami keluarga sederhana, bahkan sangat sederhana. Ayah saya seorang guru SMA. Jadi sangat pas-pasan hidup kami. Jadi kami Guru SMA di Montasi juga? di Sibreh. Oh, Aceh Besar ya? SMA Sibreh ya. Jadi hidup kami sangat terbatas dan kami harus berlatih memang untuk bisa sedapat mungkin untuk mandiri begitu. Jadi saya sejak kelas 1 SMP itu saya sudah bekerja. Saya jadi tukang tempel ban dari sejak kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Jadi paling kurang 5 sampai 6 tahun saya itu jadi tukang tempel ban. Berarti dari Ya. mulai pulang sekolah Ya. Abang langsung Betul. gerak? Betul. Jadi dari rumah itu saya ini menarik sekali, saya romantika waktu kecil ya. Di rumah saya pakai sepeda ke SMA atau SMP itu di Montasi itu sekitar kurang lebih 5 kilo lah. Pulang sekolah sekitar jam 2, setengah 3 atau paling telat jam 3 itu saya langsung masuk kerja. Kadang-kadang sampai setelah maghrib gitu. Ya sehari dapat uang atau sekedar inilah ya. Meskipun saya belum ahli-ahli kali karena masih kecil gitu. Tapi tetap dikasih sama pemilik bengkel sekitar 5.000, 7.000, 10.000 itu sangat luar biasa bagi seorang yang baru sekolah SMP begitu ya. Jadi itu hidup saya waktu kecil gitu. Ya. Uang itu Abang pakai untuk ya jajan ataukah membiayai sekolah ataukah bisa memang bantu keluarga? Khususnya untuk sekolah karena memang untuk hal lain sebenarnya orang tua tidak begitu tidak begitu membebankan juga gitu, harus kerja gitu enggak gitu. Tapi bagi saya ini bagian dari tanggung jawab selaku anak begitu, melihat kondisi keluarga yang juga kita tahu pas-pasan gitu ya. Terus apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya minimal gitu. Kalau untuk yang lain mungkin orang tua sudah sanggup lah gitu ya. Tapi saya pikir ini bagian dari partisipasi kita meringankan beban keluarga. Jadi ya khususnya untuk sekolah, jadi untuk jajan gitu, untuk sekedar beli sepatu gitu ya, sekedar berarti beli Abang baju. Ya. Dari umur SMP nggak minta lagi jajan sama orang tua? Nggak ada, saya bisa katakan sejak kelas 1 SMP sampai saya selesai kuliah itu nyaris tidak pernah minta uang lagi sama orang tua. Bahkan waktu menikah tidak pernah minta apapun gitu dari orang tua. Artinya memang saya merasa cukup senang bahwa saya paling kurang bisa bertanggung jawab untuk hidup saya sendiri, paling kurang dari sisi ekonomi lah katakan. Sisi lain tentu orang tua banyak sekali ya. Sisi ekonomi saya harus katakan saya sudah mandiri sejak kelas 1 SMP. Begitu. Nah, sahabat Perkusi Aceh, baru mungkin sekitar 7 menit kita berbicara. Udah satu hal berfaedah dari Bang Edi Fadil. Ini banyak sebenarnya hal-hal berfaedah. Karena kami banyak melihat postingan Bang Edi ini, kalau enggak kasih like, kami kasih love. Karena keren-keren postingannya. Nanti kita ada bab khusus bahas postingan Bang Edi Fadil versi Perkusi Aceh. Siap. Berarti oke lah SMP Abang memang sudah mulai bekerja. Untuk hobi Abang, misalnya kalau Rida kan olahraga voli, ataupun ya bola kaki. Ini hobi Abang secara olahraga mungkin apa? Ya. Kalau olahraga ya biasa anak-anak kampung kan, main bola gitu. Kemudian bulu tangkis. Saya dua itu paling hobi begitu. Adventure Bang? Ya, itu artinya itu waktu kecil ya. Kalau sekarang adventure itu ya camping gitu. Jadi sama keluarga gitu ya. Kebetulan ini awalnya saya nggak membayangkan juga punya hobi seperti ini ya. Berarti bukan dari kecil Abang suka nenek ke hutan? Bukan. Itu kebetulan sekitar berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ada teman gitu ya. Teman-teman dari komunitas Land Rover kalau saya nggak salah. Jadi ngajak ke satu
tempat di Janto, jalan hari ini yang mau tembus ke Lamno itu. Ke Lamno. Dekat-dekat situ. Waktu itu memang masih ada jalan setapak lah begitu ya, jalan tanah. Saya lihat ini keren sekali ini kegiatan ini begitu ya. Pertama memang kita dapat nuansa berbeda. Artinya gini, saya melihat kalau bicara, wah kita misalkan liburan nih nginap di hotel, saya pikir 1-2 kali setiap orang pasti pernah gitu ya. Dan setiap penginapan atau hotel itu ya paling beda-beda tipis gitu kan, di ruangan dan sebagainya. Tapi untuk mendapatkan sesuatu yang betul-betul berbeda, saya pikir ini kegiatan alam ini sangat berbeda benar. Jadi aspek alamnya kita dapat, bahwa itu alam yang sangat segar, kita dapat udara yang begitu berkualitas, aspek perkawanannya dapat gitu, dan kita dilatih untuk semacam apa ya, berkreasi sendiri di lapangan gitu. Artinya nggak manja kalau di penginapan atau kita liburan di mana-mana kan semua disediakan gitu kan, tinggal makan. Ini kan enggak gitu. Kita survive, kita berpikir besok pagi makan apa ya gitu. Kita masak dengan cara apa gitu, cuci ikan di mana, cari ikannya malah dan sebagainya. Jadi menarik sekali begitu. Yap. Asik. Bang, jadi kan terkait apa namanya profesi Abang ataupun kegiatan Abang yang sering Abang posting. Apakah ini juga terkait dengan organisasi Abang yang semenjak dulu sampai sekarang yang membentuk karakter Abang? Ataukah Abang memang solo karir terbentuk dengan alamiah? Oke. Nah, setelah saya cerita dari kecil tadi ya, jadi memang sedikit banyaknya masa kecil saya, terusnya dari SMP sampai SMA itu membentuk diri saya. Artinya gini, minimal saya sudah tahu persis bagaimana seorang yang berjuang untuk pendidikan gitu. Bagaimana satu keluarga yang terbatas secara ekonomi gitu. Bagaimana keluarga yang paginya mungkin tidak semua anaknya kebetulan sekolah semua misalnya ya. Misalnya ada satu kondisi di mana keluarga saya, karena kami 9 bersaudara, itu sampai 7 adik itu semua sekolah gitu. Paling 2 yang belum bersekolah gitu. Berarti beda umurnya sedikit, setahun 2 tahun. Tahun 2 tahun ya, memang sangat rapat kami. Jadi kita sangat bisa bayangkan gimana ya, untuk sekolah nggak ada uang sama sekali, itu saya pernah rasakan gitu. Itu sering gitu. Untuk di rumah misalnya untuk makan nggak ada ikan gitu, hanya nasi saja plus garam, itu sering gitu. Jadi bagi saya itu membentuk saya, bahwa saya bisa tahu persis orang miskin itu seperti apa sih gitu, orang nggak punya seperti apa. Malah ayah saya itu seorang guru, artinya minimal punya gaji lah. Punya gaji. Tapi bisa hidup seperti itu gitu, karena kan keluarga besar kan, lagi buat rumah waktu itu dan sebagainya lah. Bayangkan kalau ada keluarga lain yang misalnya dia nggak ada pendapatan sama sekali, artinya pendapatannya sangat sedikit gitu, dari mungkin orang tuanya jualan daun pisang gitu, dan saya sering temui keluarga seperti itu. Jadi saya bisa tahu persis, wah berarti ini tantangan hidupnya gitu, karena apa saya pernah ngalamin. Nah dari situlah yang saya merasa bahwa saya itu sedikit banyaknya membentuk diri saya, membentuk karakter saya. Dan kebetulan waktu setelah tsunami itu saya sama teman-teman bentuk LSM gitu. Jadi ketika itu saya ingin ada respon sesuatu lah yang orang Aceh bisa buat, anak-anak muda bisa buat, kita bentuk LSM. Dan lagi-lagi di situ sejak semester 7 saya itu sudah aktif di LSM. Makanya saya kalau lihat ini saya masuk kuliah 2002, selesai 2009. Jadi 14 semester habis saya hajar gitu. 14 semester sampai mau DDU segala macam. Jangan mubazir, Bang. Ya, meskipun sebenarnya semester 8 saya tinggal skripsi saja gitu. Tapi pas tsunami ya udah buat LSM. Akhirnya sama teman-teman kegiatan sosial sampai tahun 2015, sampai semester 14 saya baru selesaikan kuliah. Artinya ketika pengalaman di saat kecil tadi dengan hidup bersama, paham bagaimana hidup jadi orang yang nggak punya gitu. Kemudian saya juga melihat ketika ada LSM selama 10 tahun. Kalau boleh sebut apa nama LSM, Bang? Yayasan Sepakat namanya. Yayasan Sepakat. Sampai sekarang masih? Sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi sejak beberapa tahun yang lalu, karena pertama saya sudah bertugas di provinsi misalnya begitu, dan teman-teman banyak yang jadi pendamping desa macam-macam lah di beberapa ini. Jadi nggak ada lagi. Dan LSM ini sempat 10 tahun berkiprah ya, khususnya di Aceh Utara, Luk Semawe gitu. Tapi programnya di banyak kabupaten. Nah, itu yang saya anggap itu membentuk diri saya. Jadi pertama pengalaman pribadi di keluarga, kemudian pengalaman mendampingi masyarakat di LSM. Dan saya tuh memang langsung program di kampung-kampung gitu. Misalnya kita ada program penguatan petani garam, petani produksi garam di Kuala Simpang Uli, Aceh Timur misalnya. Itu saya sampai nginap sebulan bersama masyarakat gitu. Tidur di rumah masyarakat, kita mandi di situ, makan bersama masyarakat. Jadi tahu persis gimana sih orang kampung gitu. Dan itu hanya salah satu. Dan kita 10 tahun itu programnya memang semuanya community based gitu. Memang program langsung di desa gitu. Jadi waktu Abang nginap tadi itu, misalnya Abang sebenarnya ada pilihan nggak dari misalnya dari kantor Abang
boleh nginap ya mungkin sewa losmen. Bisa itu misalnya dalam program Abang, ataukah memang diharuskan Abang nginap di situ? Gini, programnya memang program pemberdayaan. Program pemberdayaan itu memang kita harus bersama masyarakat. Meskipun sebenarnya tidak harus live in ya, kalau istilah teman-teman LSM itu live in. Live in itu memang hidup bersama masyarakat. Sebenarnya kebiasaan yang paling umum dilakukan itu adalah tetap kita ada waktu kerja gitu, pagi, sore, ya habis itu pulang kantor. Cuma ada beberapa kendala, kantor kami di Losmawe. Sedangkan Kuala Simpang Ulim ini terlalu jauh gitu, Aceh Timur. Waktu itu kalau dari Kuala Simpang Ulim, dari kota Simpang Ulim maksud saya, kota kecamatan, masuk ke Kuala Simpang Ulim itu harus melewati 12 jembatan yang konstruksinya itu dari batang kelapa. Yang tidak mudah dilalui. Habis waktu di perjalanan. Ya, dan jalannya itu berlumpur luar biasa. Kalau mobil seringkali nggak bisa lewat, gitu-gitulah. Gitu. Jadi ada beberapa pandangan-pandangan seperti itu. Lebih lagi, desa itu memang desa yang pusatnya konflik. Kalau dulu itu misalnya kalau pernah dengar yang Ersa Siregar itu yang ditembak itu Ferry Santoro RCTI, itu. Nah, itu di desa itu. Di RCTI. Desa itu. Jadi memang agak sedikit susah diakses ya. Jadi saya memilih untuk kapan lagi nih kita bisa ada di desa yang seperti ini begitu dengan kondisi yang sangat spesial gitu. Masyarakatnya punya pengalaman yang luar biasa untuk kita belajar begitu ya. Nah, kita memilih untuk tinggal di desa itu. Meskipun untuk penginapan, misalnya hotel itu nggak disediakan juga memang di fasilitas kita ya. Tapi biasanya memang kalau di program lain kita bisa ya pagi sampai sore aja. Tapi di desa ini kita nggak. Kita memang dari memang betul-betul live in. Kalau sampai sekarang mungkin kalau saya ke sana orang masih kenal gitu. Lah, itu salah satunya hikmahnya ya. Tambah saudara. Betul. Pengalaman saudara. Betul. Untuk masa di kampus ataupun di masa SMA, Abang aktif organisasi, Bang? Ya, saya waktu SMA itu wakil ketua OSIS. Ya, wakil ketua OSIS dan ya SMP ya pengurus OSIS lah ya, bukan ketua segala macam. Tapi waktu SMA sudah mulai berorganisasi, kemudian sudah mulai berorganisasi PII dan sebagainya lah begitu ya. Jadi backgroundnya bukan terjadi tiba-tiba Bang Fadil jadi orang mantap nih. Enggak, ternyata dari SMP itu di tempat-tempat ya dari alam lah Bang di tempatnya. Siap. Jadi setiap orang tuh pasti ada yang dilihat, yang didengar, maka membentuk karakter. Kalau bagi Abang, ini secara global aja Bang, tokoh inspiratif yang mempengaruhi sepak terjang Abang sampai sekarang tuh siapa aja Bang? Ya, saya pikir kalau bicara tokoh utama ya, kalau bicara paling ideal ya tentu Rasulullah ya. Kalau kita bicara orang Islam begitu, Rasulullah tidak bisa tidak, saya pikir menjadi memang teladan utama ya. Tidak terlalu nggak cukup waktu gitu untuk kita bercerita tentang keagungan beliau. Yang mudah-mudahan itu terus menginspirasi kita semua untuk terus melakukan yang terbaik untuk orang lain ya. Nah, selain itu tentu banyak yang lain, tokoh-tokoh misalnya kalau tokoh-tokoh Indonesia katakan hal-hal yang bagi saya menarik itu kayak Dahlan Iskan gitu-gitulah ya. Bacaan-bacaan menarik misalnya yang penulis-penulis ada misalnya Gede Prama gitu-gitu, itu yang membuat saya tuh kayak tulisan mereka tuh kayak tercerahkan gitu, ringan, tanpa harus menjudge sesuatu, tapi membuat kita berpikir gitu. Nah, paling gitu-gitu. Tokoh-tokoh kayak Agim bagi saya itu juga sangat meneduhkan ketika beliau diguncang dengan isu misal kemarin poligami dan sebagainya sampai beliau ini, tapi beliau biasa-biasa aja gitu. Bagi saya tuh orang yang kayak udah selesai dengan dia harus menampilkan diri gimana gitu. Bagi saya kalau kamu nggak mau ini, saya nggak apa-apa gitu. Bagi saya hidup saya seperti ini, nah bagi saya ini benar gitu. Ya nggak apa-apa, setiap orang punya way of life sendiri gitu kan, ada nilai hidup yang dia jalankan. Dan bagi saya orang-orang ini orang-orang yang cenderung tidak terlalu peduli dengan orang lain, tapi dia punya jalan gitu yang dia yakini itu benar. Dan ya dia senjoya dengan jalan itu gitu. Pada akhirnya publik pada akhirnya akan secara tidak langsung mengakui bahwa ini sebenarnya benar gitu. Kayak gitu. Kayak Dahlan Iskan, misalnya dia pernah dipenjara dan tapi pada akhirnya kan dia orang bisa tahu bahwa sebenarnya dia bukan salah bahwa dia korupsi gitu. Bukan dia yang melakukan hal yang nggak benar, tapi mungkin ada hal administrasi dan sebagainya. Agim pada akhirnya kan dia terus biasa-biasa saja, program sosialnya terus jalan, dia tidak pernah jadi down karena itu dan sebagainya. Mungkin seperti itu, tapi tetap
Saya pikir Rasulullah tetap adalah harus selalu menjadikan nilai beliau itu, apa yang beliau sebar itu betul-betul harus betul-betul masuk ke dalam hati dan jiwa kita semua gitu ya. Tentu tidak mungkin untuk kita menyamai beliau, tapi minimal ada 0, berapa persen aja saya pikir udah serpihan, Bang. Serpihan aja udah, ya Allah, luar biasa gitu. Oke, Bang. Yap. Kalau Rida lihat tadi Abang cerita, berarti Abang lebih lihat tokoh yang punya energi positif, bergerak di jalur positif, udah ambil. Ya. Nah, walaupun Betul. orang ngomong ini, tapi Betul. dia karena dia bergerak di Betul. jalur positif, Betul. sirna yang negatif-negatif. Betul. Kalau secara internasional, kalau Rasulullah memang global, dunia akhirat. Betul. Secara tokoh internasional, Abang mungkin ngefan ataupun ini inspiratif bagi saya. Siapa tuh, Bang? Ya, kalau internasional saya pikir salah satunya ya. Saya pikir Obama itu menarik gitu. Presiden Obama Amerika. Menariknya bukan apa. Saat Obama itu pertentangan antara Islam dengan Amerika, dunia Islam lah katakan, atau Timur dan Barat, itu agak sedikit mereda. Bahwa Obama itu membangun sebuah cara pandang baru terkait dengan cara kita memahami ya. Kita memahami bahwa ya kita memang ditakdirkan berbeda begitu, tapi kita bukan berarti tidak bisa sama gitu, satu. Yang kedua, ketika kita melihat sejarahnya Amerika gitu, mau tidak mau, suka tidak suka, ya Amerika adalah negara superpower hari ini. Yang menentukan dunia hari ini ya mau tidak mau, suka tidak suka. Ini bicara realitas politik dan bicara normatifnya ya. Bicara normatif mungkin ya semua negara itu sama saja gitu ya, punya hak yang sama di PBB dan sebagainya. Tapi bicara realitas, ya kita bisa tahu bahwa memang ada negara-negara yang super yang menentukan kemana dunia ini bergerak gitu. Harus kita akuin. Tapi ketika ada satu pemimpin yang dia menurut saya mendobrak kebiasaan, misalnya kalau dulu Amerika itu terkesan sangat sangat mendikte ya. Tapi di masa Obama misalnya, pertama sekali dianya sendiri dari kulit hitam pertama, presiden kulit hitam pertama di Amerika, bagi saya itu menarik gitu. Kenapa dia bisa terpilih gitu ya di tengah supremasi kulit putih yang besar gitu. Bahkan sampai hari ini misalnya ketika kita bahas masalah Donald Trump dan Joe Biden, itu masih ada pertentangan supremasi kulit putih kulit hitam gitu ya. Tapi dia bisa memecah itu, menurut saya itu menarik gitu. Jadi minimal bukan Obama yang udah hebat-hebat kali, enggak juga. Tapi bagi saya minimal untuk berpikir bahwa negara paling hebat sekalipun ketika di tangan seorang pemimpin yang akhirnya dia bisa menawarkan cara berpikir beda, itu ada kebijakan-kebijakan politik yang pada akhirnya bisa lebih menguntungkan orang-orang kecil gitu. Sehingga pada masa Obama itu banyak negara-negara kecil itu yang pada akhirnya itu bisa mendapatkan imbas yang lebih baik gitu. Tidak selalu menjadi subjek dari kebijakan Amerika, tapi dia sekaligus diajak untuk berbicara sama-sama lah. Kalau Bang Fadil ngomong ke lapisan masyarakat kecil bisa lebih tersentuh, itu 90% kita harus percaya. Karena beliau sampai hari ini mungkin 100 lebih sudah berjalan di lapisan rakyat kecil, membantu langsung. Nah, nanti kita akan lihat di sesi pembahasan postingan Facebook beliau. Nah, tokoh inspiratif udah, Bang. Apa masih ada, Bang? Mungkin belum habis, Abang. Itu salah satunya tadi, Bang, bilang Obama. Ataukah masih ada nih? Ya, banyak lain saya pikir ya, kayak Mahatma Gandhi misalnya. Saya pikir itu juga inspiratif ya. Mahatma Gandhi ini kan sejarahnya dia hidup sangat sederhana. Bahkan di banyak publikasi foto yang kita lihat, dia kan hanya pakai kain napas segala macam, dan itu dia berjalan gitu jauh gitu ya, sampai orang anggap ini orang gila atau apa gitu. Tapi pada akhirnya dia dianggap sebagai bapaknya orang India, bapaknya bangsa India ya. Orang yang inspiratif dan bagi saya juga keren sekali gitu. Ya. Kalau mengambil ilmu-ilmu perspektif yang positif dari orang munafik pun bisa kita ambil sebenarnya. Ya, bagi saya ilmu dari mana aja saya, bagi saya begini ya. Tuhan ini, Allah ini menciptakan dunia sangat unik gitu, sangat berwarna. Kita lihat misalnya di depan itu ada rak bunga ya. Ada puluhan jenis bunga dan puluhan jenis warna-warni gitu. Kalau Tuhan mau menciptakan satu saja kan bisa gitu. Bisa, kenapa? Menciptakan mawar aja gitu. Menciptakan melati aja. Menciptakan apa ya apa gitu kan. Kenapa harus Tuhan menciptakan banyak sekali warna gitu. Bagi saya dalam aspek manusia juga seperti itu gitu. Bahwa Tuhanlah yang menciptakan hari ini, beda kulit, hitam, putih, beda suku, beda bangsa, bahkan beda agama. Itu kan semuanya skenario Tuhan sebenarnya. Artinya gini,
Kalau Tuhan mau ciptakan sama semua kan bisa, tanpa harus bertentangan sama semua gitu. Kita ada agama yang mengatur itu gitu. Dalam artinya apa? Bahwa ada hal realitas sosial yang harus kita pahami bahwa kita ada aturan nih. Tapi jangan lupa ada realitas paling tinggi di atas itu adalah Tuhan itu sendiri. Artinya kita harus melihat secara sangat arif begitu dunia ini gitu. Bahwa itu semua juga Tuhan ciptakan, bahwa itu bagian by design agar kita bisa saling belajar gitu. Jadi tidak harus ketika wah beda agama nih kita harus ini, itu udah diatur dalam syariat kita. Bagaimana sikap kita dengan beda agama, bagaimana saat kita misalnya ke rumah ibadah orang, hukumnya apa, semua sudah diatur. Tapi dalam titik lebih tinggi dari itu ada realitas lain yang kita diajak untuk berbaik-baiklah kamu, bersahabatlah kamu, bersaudaralah kamu dalam kemanusiaan dan sebagainya. Bagi saya itu hal yang lebih esensial gitu. Jadi jangan menjadikan perbedaan itu menjadi kita menjadi kita jadi bertentang, menjadi kita konflik. Tapi kita karena hakikat tertinggi itu cinta, Bang. Iya. Jadi semuanya memang sudah didesain oleh Tuhan gitu, sudah Allah disediakan oleh Allah. Jadi bagi kita tinggal hanya menjalani dan memahami ini secara arif gitu, tanpa harus cari-cari kesalahan orang, tanpa harus melihat bahwa kita lah yang paling benar, bahwa secara iman benar. Kita harus mengatakan secara iman, klaim bahwa Islam agama saya yang paling benar, harus itu. Kalau enggak, salah iman kita gitu. Kenapa kamu ini? Ya, iman saya seperti ini mengajari itu. Benar. Tapi di atas itu kita harus berpikir bahwa semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita harus arif dalam melihat semua orang gitu. Bahwa kita paling benar. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya. Udah berapa hal yang berfaedah nih kan. Memang ngobrolnya santai, tapi kita tetap semua unsur positif. Jadi yang Rida ajak ngobrol nih, Bang, adalah tokoh yang penting menurut Rida, menurut perkusi Aceh. Siap. Jadi kayak kawan Rida tanya, kenapa nggak ngomong ini? Oh enggak, mungkin menurut perkusi Aceh itu belum gimana ya, belum inspiratif bagi kami atau belum penting. Betul. Tapi kalau ini jumpa Bang Edi Fadil, mungkin kalau di Amerika Abang belum diketahui orang. Tapi bagi lingkungan perkusi Aceh, Abang nih sumber inspiratif bagi kami. Gitu Bang. Sama-sama. Jadi yang kami undang tuh yang bagi perkusi Acehnya. Salah satunya gini Bang, Ustadz Masrul paling banyak edisinya di perkusi Aceh. Kenapa? Karena Rida ngefans sama beliau, isi beliau ceramah mudah difahami dan orang respon di lingkungan masyarakat positif. Betul. Makanya Rida terus share ceramah beliau. Gitu Bang. Siap. Jadi ini edisi pertama Bang Fadil. Mungkin nanti kalau ke depan ada edisi kedua mau Bang? Oh boleh. Nah, sahabat perkusi Aceh dimanapun berada. Jadi kami sekarang di hari ini tanggal 21 hari Sabtu berada di salah satu jambu ya, kok menurut bahasa Aceh jambu balai. Hasil karya Bang Fadil dengan mungkin bersama timnya, teman-teman. Dan pas di belakang rumah Bang Fadil di wilayah Banda Aceh apa Aceh Besar? Aceh Besar. Komplek apa Bang? Komplek Pola Kemala. Ya. Di belakang penjara Kedah, penjara Kaju. Ada komplek, nah nanti di Blok I. Kenapa kami sebutkan informasi ini? Karena ini tempat kita mungkin menimba ilmu atau silaturahim ataupun ada yang berlatih silat, kan? Betul. Ini bisa dikatakan ruang serbaguna ala Bang Fadil. Boleh Bang ceritakan sedikit nih Bang, tempat kita duduk santai nih Bang. Ya, jadi ini di belakang, persis di belakang rumah gitu, di halaman belakang. Jadi awalnya di sini kandang ayam gitu. Di sini kandang ayam, di sini ada kolam lele sedikit. Jadi kebetulan agak luas dan kami punya banyak anak-anak di sini komplek. Tunggu Bang, ayam Abang yang pelihara dan lele juga? Ya. Ya, jadi kecil sih, beberapa puluh gitu ya. Jadi di sini kan komplek banyak rumah. Jadi kalau sore ada anak nih banyak sekali nih main di sini kan. Jadi waktu saat istri punya ide gitu, Bang ini belakang lahan belakang. Berarti istri itu sangat berpengaruh. Ya, tentu. Jadi istri nyampein ide, Bang ini kok ini kita kayaknya agak kurang manfaat gitu, lahan belakang kita agak lumayan luas. Tapi ya hanya ayam gitu ya. Artinya kalau bisa kita buat lebih lain. Apa emang idenya? Saya tanya. Kita buat balai pengajian. Boleh saya bilang. Langsung bismillah saya bilang. Dah kita nabung aja sikit-sikit saya bilang kan. Tapi rupanya
pas malamnya itu ada rapat di sini di dusun kita kan. Rupanya warga ini udah merencanakan buat balai, tapi mereka masih terbatas atau terkendala nggak ada lahan gitu. Terbatas nggak ada lahan. Terus saya kepikiran, udah saya bilang di lahan saya aja nggak apa-apa, saya bilang. Yaudah warga pada bersepakat untuk saling meripay lah ya, saling urunan untuk membangun balai. Dan kebetulan saya punya banyak teman-teman juga di medsos, media sosial. Saya coba share di beberapa grup WA, ada 2 grup WA saya share, kemudian ada di Facebook juga. Alhamdulillah dukungan publik luar biasa. Malah hal yang paling buat saya surprise itu pertama sekali saya share di satu grup WA, ada teman yang dia sudah beli pahan batang kelapa, dan beliau ini sebenarnya mau buat balai di Banda Aceh. Kebetulan dia akhirnya dapat semacam project gitu di Abdia. Pada akhirnya dia awalnya berpikir ini akan dapat proyek di Banda Aceh sehingga mau buat balai gitu. Akhirnya dapatnya di Abdia. Akhirnya batang kelapa yang sudah dibeli ini nggak bisa dipakai gitu. Artinya dia nggak mungkin bawa ke Abdia gitu. Akhirnya dia sedang cari-cari siapa yang bisa terima batang ini gitu. Ketika saya cari tahu dia sangat senang gitu. Fadil nggak apa-apa, pakai aja punya kakak. Kemudian seorang perempuan, kontraktor perempuan, dan katakan pakai aja punya kakak ini yang udah kakak beli kok gitu. Tinggal terima beres saja. Ya udah bawa ke sini 12 batang. Kemudian ada satu pengembang rumah di Ulai Karing gitu, developer, ada kebun mau dibangun rumah, ada 7 batang kelapa yang mau juga harus ditebang gitu. Dan dia juga cari siapa yang mau terima gitu ya. Jadi saya merasa wah sangat dipermudah gitu. Ketika idenya pagi, malam langsung ada rapat ini dan mereka memang sudah merencanakan warga. Terus ketika ada ide langsung ada batang kelapa. Kebetulan setelah seminggu setelah itu ada teman gitu, salah satu pembina redaksi media lah. Dia juga punya papan 2 ton lebih untuk lantai. Jadi dalam waktu seminggu itu semua hal utama yang bentuk kerangka gitu, artinya tiang, rangka dan lantai itu semua udah ada gitu. Udah ada itu sumbangan orang semua. Jadi saya merasa sangat dimudahkan gitu. Nah, akhirnya ya ini balai yang bisa saya katakan 99,5% itu dari dukungan publik. Nah, termasuk yang kerja gitu meskipun tukangnya ada yang kita bayar, tapi warga juga misalkan waktu finishing itu sampai malam jam 2 itu masih ada yang kerja sama-sama dan itu nggak dibayar gitu. Tukang. Jadi dari pertama tercetus ide, frekuensinya nyambung terus Pak? Misalnya kalau lihat nih desainnya juga ada desainer yang tawarin gitu. Ini bilang desainernya Bang Zul Hadi. Unik nih, Bang. Bang Zul Hadi, beliau itu yang desain Simpang 5. Yang Simpang 5 sekarang. Tugu Simpang 5 itu beliau yang desain. Waktu beliau lihat kita ada ide mau buat balai, beliau nawarin ke saya, "Bang, ini bisa nggak ya? Saya tawarin saya yang gambar," gitu kata beliau. "Oke, Bang," gitu saya bilang. Ya udah, konsepnya apa nih, Bang? Saya bilang, saya agak unik juga. Saya bilang, "Apa nih ya?" Ini menggunakan kayu sisa, Bang, katanya. Jadi kan pasti banyak nih ya dari kayu-kayu di atas ini, kayu penghubung segala macam ini yang sisa. Dan ini semua kayu sisa gitu. Jadi pada akhirnya selesai balai itu nggak ada satupun kayu yang sisa gitu. Semuanya terpakai, misalnya kayak ini ya, bulatan ini semua terpakai gitu. Nah, paling cat yang akhirnya boros dicat dikit kan, tapi nggak apa-apa gitu. Luasnya ini berapa, Bang? Ini 9 kali 3,5 atau 4 lah. Luas itu udah 4 ya. 4. Seperti itu. Dan semua berkontribusi gitu. Ada teman misalnya yang punya usaha railing gitu ya, yang pegangan tangga itu dan ini ada sampai yang saya merasa sangat merasa wah ini kebetulan yang luar biasa. Misalnya ada satu lembaga dari Jakarta. Kemarin itu ada program sosial untuk satu orang ibu-ibu, nenek-nenek yang mau kita bangun rumah. Dan dia udah alokasikan dana bantu 20 juta gitu. Tiba-tiba saya memang untuk ini kurang 20 juta lagi waktu itu untuk bayar tukang atau segala macam lah. Nah, tiba-tiba si nenek ini dibantu oleh pemerintah rumahnya. Terus si lembaga ini tanya ke saya, "Bang, ini ada nggak ya lembaga-lembaga pendidikan yang bisa kita bantu dana kita nih, ini nggak terpakai 20 gitu." Saya bilang, "Ada," saya bilang di kampung saya tawarin di kampung nenek itu sebenarnya kan. Tapi entah kenapa pas saya bilang di sini, ya bantu ini gitu. Pas 20 juta pula. Jadi akhirnya ya selesai. Tapi kalau lihat-lihat kejadian apa, memang hal nggak ada yang kebetulan. Hakikatnya, Bang. Iya, betul. Kayak terplanning sampai hal yang tadi 20 juta. Betul. Jadi memang itu selalu sering kali terjadi ya. Saya kan punya banyak program ya. Selain rumah itu kita punya program beasiswa dan sebagainya. Itu sering kali misalnya, wah ini kita rumah nih nggak cukup duit segini lagi, tiba-tiba ada orang nyumbang pas segitu gitu. Atau misalnya dulu saya punya anak-anak yang putus sekolah, ada korban kekerasan rumah tangga macam-macam, konflik rumah tangga macam-macam, itu tinggal di rumah saya sampai 5 orang. Kita sekolahkan gitu, kemudian kita titip di ini. Misalkan ada 2 anak kemarin tuh
Dia kebetulan kita sekolahkan agak jauh sini. Ada SMA 1 Baitul Salam ya, sekolah unggul di sini belakang sini. Tapi agak jauh jalan kaki, perempuan gitu. Nah, mereka minta ke saya, Bang Edi, ini kalau ada sepeda gimana ya? Saya biar agak ini sedikit ya. Tiba-tiba ada teman, nggak tahu, bukan teman, saya belum berteman di Facebook pun belum berteman gitu. Tapi mungkin beliau tahu saya ada program-program sosial. Tiba-tiba ngechat saya, beliau kerja di Qatar gitu. Edi, saya ini ada sumbangan 4 juta rupiah. Dan itu udah ditransfer, misalnya waktu dia chat itu udah masuk uangnya. Udah ditransfer 4 juta rupiah. Saya niatnya Edi, kayak mana ya kalau ada anak-anak yang butuh sepeda, tolong beli sepeda 2 biji. Nah, padahal saya dengan ini belum kenal gitu. Belum berteman pun di Facebook. Tapi dia langsung menyebutkan spesifik beli sepeda gitu. Dan 2 unit gitu. Dia kirim 4 juta dan cukup untuk 2 unit. Nah, saya merasa wah ini luar biasa itu kebetulan seperti itu. Misalkan ada adik-adik yang juga minta beli baju seragam ya anak-anak tadi. Itu ditelepon tuh sama gurunya pas saya di lampu merah di depan Al Makmur Lamprit. Ini kalau ada yang sama kepala sekolahnya. Edi ini akan anak dapetin Edi. Ini kan butuh baju olahraga, baju pramuka waktu itu. Itu di lampu merah. Ya Bu, baik, saya akan usahakan segera, saya bilang. Sekitar 5 detik ada orang nelpon, dia kirim uang. Jadi ini saya kirim uang 1,5 juta ya. Kalau siapa tahu ada anak-anak perlu baju sekolah. Baju sekolah langsung dibilang. Kok bisa ya kayak gitu? Kayak gitu-gitu. Nah, itu ajaib, bagi saya tuh kok bisa ya gitu. Dan itu amat saya sering terjadi di program-program sosial kita. Hal-hal yang menurut saya wah ini kok bisa gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu bisa jelaskan secara ilmiah gitu. Pada akhirnya saya belajar. Saya membaca dari para guru-guru, dari buku-buku segala macam. Itu saya belajar ternyata ada semacam semacam vibrasi ya kalau dalam mungkin istilah-istilah tertentu gitu. Ada vibrasi-vibrasi positif yang itu saling berkaitan sebenarnya di alam ini gitu. Jadi ada kalau istilahnya saya nggak tahu, ada seorang ahli fisika mengatakan ada satu kepak sayap kupu-kupu di satu belahan bumi, itu pada akhirnya dia itu akan berpengaruh pada terjadi di belahan bumi lainnya itu dari kepakan sayap itu gitu. Saya belum begitu paham itu apa secara tapi ada semacam getaran-getaran bumi ini yang itu pada akhirnya dia saling terhubung gitu. Saya pada akhirnya memahami itu, meskipun saya juga belum memahami secara tuntas ya. Tapi pada akhirnya saya dapat bahwa itu sebenarnya bisa dipelajari secara ilmiah. Artinya itu terbukti secara ilmiah itu memang iya seperti itu gitu ya. Frekuensi yang terhubung. Iya, frekuensinya itu terhubung gitu. Jadi ada orang di mana gitu. Ketika kita misalkan mohon maaf, teman-teman bisa lihat kita bangun rumah misalnya di Facebook itu udah 102 rumah. Ya, sekarang udah 104 malah. Itu belum pernah ada satu rumah yang saya dapat itu nggak cukup duit gitu. Belum pernah ada. Saya kadang-kadang merasa kok gini ya, Mas ya. Kok maunya kan ada satu nggak cukup duit gitu. Bukan maunya sih, tapi maksudnya saya kadang-kadang merasa semuanya cukup gitu. Saya alhamdulillah ada aja gitu ya. Kadang-kadang tanggung nih, misalkan ini relawan nelpon, Bang, ini nggak cukup duit, 13 juta lagi nih. Tukang udah minta. Tiba-tiba ada aja orang yang Edi, ini ada uang kak saya 15 juta untuk apa? Ada, cukup pas gitu, malah lebih gitu. Itu jadi hal-hal keajaiban di lingkungan abang, di frekuensi abang sering terasa, Bang. Jadi yang ajaib, yang jadi dari ajaib ke nyata, abang udah lalui di wilayah abang. Entahlah, tapi saya merasa saya cukup bisa menikmati, dan saya merasa bahwa itu membuat semacam spirit bagi saya dan teman-teman bahwa jangan takut kalau Anda punya niat yang memang tidak ada pretensi apa-apa gitu. Artinya gini, Anda jangan takut kalau Anda tidak berpikir bahwa wah saya ini mau buat ini agar saya dikenal orang gitu, agar saya ini apalah gitu. Tapi berpikir saja Bismillah gitu. Yang paling penting Bismillah dulu. Makanya kalau postingan saya rumah selalu Bismillah gitu. Dan tahun-tahun saya biasanya hafal dia kalau saya tulis Bismillah, dia itu udah nyumbang gitu. Tapi kalau saya bilang rumah ini akan dibangun, tapi saya nggak tulis Bismillah, itu orang nggak nyumbang dulu. Jadi teman-teman saya yang biasa di Facebook itu udah paham kebiasaan saya gitu. Kalau saya tulis Bismillah berarti sama dengan sebenarnya saya udah Bismillah ini mau dibangun nih gitu. Jadi teman-teman udah paham juga, jadi langsung nyumbang gitulah. Tapi sebenarnya saya ingin katakan Bismillah itu adalah untuk membatasi frekuensi gitu. Saya ingin katakan ke orang-orang bahwa frekuensi kita itu dengan nama Allah gitu. Kita jangan sampai frekuensi kita dengan yang lain gitu. Bahwa kita frekuensi kita untuk wah saya mau bangun rumah nih biar kelihatan keren gitu. Wah, bangun rumah nanti dianggap orang nih pembela orang miskin gitu-gitu. Jangan kayak gitu. Ayo kita pikir aja bahwa ini Bismillah dengan nama Allah gitu. Allah tuh Maha Kasih, Maha Sayang gitu. Hanya berharap bahwa mudah-mudahan kalau kita lakukan ini Allah ridha gitu.
dan Allah menunjukkan jalan. Gitu aja. Oh, persoalan nggak jadi rumah, berarti ridhanya Allah memang untuk rumahnya nggak jadi. Bagi saya nggak ada masalah. Itu aja. Intinya Tapi kita alhamdulillah udah bergerak, Bang. Ya, tapi sejauh ini jalan yang Selesai dikasih itu semua. semua selesai gitu. Kalau nanti ada rumah nggak selesai, bagi saya itu juga jalan Allah. Ada hal lain mungkin yang itu apa ya, yang mungkin Allah yang lebih tahu gitu. Itu nggak selesai, bagi saya nggak apa-apa. Ini Bang, Rida kan juga postingan perkusi Aceh ini sebenarnya juga untuk keumatan. Betul. Ada namanya Snap WA, Yap. tapi Rida ini di lingkungannya YouTube. Betul. Nanti ketika Abang ada postingan yang boleh dipublis secara umum, nanti share ke Rida. Siap. Kita repost ke apa namanya? Dengan senang Ke hati. YouTube-nya. Dengan senang Nah, hati. Siap. jadi Siap. siapa tahu lingkungan nasional pun dari Malaysia juga Betul. ramai yang nonton. Betul. Tuk, masuk. Siap. Dengan senang hati. Iya, karena ini kan namanya keumatan, Bang. Betul. Betul. Tadi ada terlintas gini, Bang. Iya. Abang membantu rumah pembangunan rumah Betul. duafa. Betul. Kalau membangun rumah itu kan setidaknya ada wilayah untuk dibangun, tanah nak Betul. rumah ini. Betul. Itu yang orang akan dibantu tuh dari nol kita bantu ataukah mereka harus ada lahan kosong Iya. ataupun ada rumah kecil gitu, Bang? Baik, pertama program kita memang beberapa ya, tapi memang yang paling banyak yang saya posting itu rumah. Sebenarnya program kita ada paling kurang 5 lah gitu. Jadi kita selain rumah ada program beasiswa. Sebenarnya yang paling repot tuh beasiswa gitu ya, karena berhubungan dengan banyak anak. Kita sekarang punya anak dampingan itu 235 orang. Bukan sekarang, tapi yang pernah kita bantu ya, 235 orang total. Kita pernah bangun sekolah, fasilitasi monas sekolah sampai 4 unit. Sekolah di pedalaman Aceh. Kemudian ada program modal usaha sampai 63 kakak sudah dapat. Ada program-program kesehatan dan sebagainya lah. Program pembangunan masjid macam-macam. Nah, tapi yang memang yang sering saya posting itu yang rumah, gitu ya. Nah, rumah ini sendiri pertanyaan tadi benar, konsep kita lah pertama kita kuat di indikator. Artinya gini. Kita ini amanah orang. Orang kadang-kadang ada uang zakat gitu macam-macam. Ada uang kadang-kadang dia wakaf dari orang tuanya gitu. Ada orang niatnya memang untuk menyumbang gitu ya, infak segala macam. Bagi saya ini harta yang spesial gitu. Spesial artinya apa? Orang berharap bahwa ini jadi amal gitu. Jadi hal yang berarti gitu. Jadi amal yang terus-menerus gitu. Jadi saya harus pastikan bahwa yang terima ini juga tepat gitu. Nggak asal-asalan. Tentu tepat dalam sisi sosial dan dari sisi syariat gitu. Sisi syariat apa? Orangnya orang yang memang layak dibantu gitu. Tentu ada ketentuan yang misalnya orangnya yang ya minimal ya baik lah gitu. Orangnya yang apa ya, yang bertuhan lah, artinya minimal ada sholat lah kalau dalam ini yang sederhana yang kita pahami misalnya. Kemudian dari sisi sosial apa? Mungkin betul-betul orang yang paling miskin di kampung itu misalnya. Atau paling terbatas di kampung itu misalnya gitu. Dalam yang lebih konkret misalnya kami pilih yang orang yang keluarga misalnya dengan banyak anak, keluarga besar. Kemudian rumah yang kita tanya kalau kita tanya sama kepala desa, Pak, ada nggak rumah yang lebih jelek dibanding rumah ini di kampung ini? Nggak ada, Adik, emang ini. Itu. Sederhananya begitu, itu satu. Kalau kita udah dapat seperti itu kita bismillah gitu. Kayak saya bilang tadi, udah bismillah gitu. Jadi bagi saya itu hanya menyerahkan pada Allah aja. Ya persoalan takdirnya gimana ya nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah selama ini. Nah, terkait tanah, beberapa rumah yang orang yang menurut kita tepat, tapi tidak ada tanah, itu kita beli tanah. Gak apa-apa. Jadi dari 104 rumah yang sekarang udah kita bangun, 102 ada selesai, 2 sedang kita bangun, itu mungkin sekitar 15 rumah itu kita beli plus tanah. Tapi gini Rida, karena di kampung, di pedalaman Aceh Utara, Aceh Timur, itu harga tanah itu nggak mahal gitu. Nah, itu plusnya. Jadi jangan bayangkan kayak kayak di kota, kayak di Banda Aceh gitu ya, semeter udah juta gitu. Di sana itu dengan uang 5 juta kita udah bisa dapat 12 kali 12 misalnya. Kan satu rumah paling kurang 12 kali 12 atau 10 kali 10 udah cukup gitu kan. Nah, itu kita beli tanah nggak apa-apa. Jadi kita ini khusus kita beli tanahnya. Seperti itu. Saya dibilang ya kalau mau dibantu dari nol ya dari nol, Mas. Dari nol mesti ada tanah. Ya, satu karena gini ya. Bicara orang sangat-sangat terbatas itu kan tanah aja dia nggak ada gitu. Kalau orang ada tanah minimal dia punya aset gitu ya. Minimal dia punya aset, dia punya tanah gitu. Meskipun di lapangan juga nggak begitu liquid kadang-kadang tanahnya ya. Maksudnya nggak bisa dijadikan ukuran juga. Kadang-kadang dia punya tanah terus dia sangat udah mampu, nggak juga. Karena kalau di kampung-kampung ada tanah, kalau dijual pun nggak ada yang beli misalnya. Itu di kampung-kampung seperti itu. Untuk wilayah Aceh yang paling jauh dari lokasi Banda Aceh ini di mana Bang Abang bangun? Kalau rumah itu di Aceh Timur lah. Timur. Di Aceh Timur. Tapi kalau objek yang lain, misalnya sekolah, kita pernah bangun di Tamiang.
Di Tamiang Bandar Pusaka itu kita pernah bangun Miss Al-Kausar. Itu sampai 500-an juta itu. Kalau lintas barat? Lintas barat di Babah Road. Kita pernah bangun namanya Miss Babah Road. Situ ada sekolah, ya Miss artinya madrasah hidayah ya, mas swasta. Itu mereka punya 4 kelas. Jadi anak kelas 4 mau naik kelas 5 nggak ada kelas gitu. Nggak tahu nih kita duduk di mana, ya kita bangun 2 kelas. Tentu dengan didukung oleh teman-teman. Gitu. Program Abang kan bisa dibilang bagian dari program pemerintahan. Betul. Tapi dijalankan secara apa namanya nih? Ya gotong royong lah bersama. Kalau anggaran dari pemerintah bisa dikatakan 50% ke atas ataukah 50% ataukah kalaupun nggak ada bantuan masyarakat lain cukup dengan dari anggaran pemerintah dalam program Abang nih? Program ini sepenuhnya dari publik memang. Tidak ada 1 rupiah pun dari pemerintah. Oh gitu. Jadi program kita yang rumah, beasiswa, mendirikan sekolah tadi, itu memang 100% dari publik. Berarti Abang dapat dari publiknya, selain medsos gimana nih Bang? Memang dari medsos. Medsos ya? Ya. Oh, berarti the power of medsos Bang? Ya, saya nggak ingin katakan seperti itu, tapi memang dari publik semua. Jadi kalau saya jumlahkan dari sejak 2015 itu kita bangun rumah, mungkin lebih kurang sekitar hampir 10 miliar saya sudah terima uang dari publik. Berarti setahun sekitar rata-rata 2 miliar. Dan itu dari medsos semua. Dari ya teman-teman grup ke grup, Facebook, gitu-gitu Bang? Facebook lah. Ya, Facebook saya yang grup paling malah sangat jarang ya, sangat jarang ke misalnya grup WA ya. Saya takut nggak nyaman untuk orang lain gitu. Saya kalau nggak nyaman orang lain saya nggak mau gitu. Kalau Facebook saya anggap ini udah publik, orang mau lihat-lihat. Kalau mau nggak ini ya udah dia nggak baca kan gitu. Kalau orang pun nggak senang ada postingan saya, dia tinggal unfriend dan sebagainya kan sah-sah saja, nggak ada masalah gitu. Jadi bagi saya itu kita punya niat nih gitu, biar kita lempar aja. Oh orang merasa ini, enggak dari apa-apa. Awal program, Abang start lemparnya di Facebook terus? Facebook sampai terus. hari ini ya? Oh, Facebook terus. Pantesan, maksudnya udah lihat ratingnya tinggi. Betul, Gitu betul. Malah tidak pernah di Instagram, misalnya nggak pernah gitu ya. Jadi hanya Facebook aja, karena bagi saya Facebook ini agak unik karena dia semua komponen itu ada di situ gitu. Komponen ini agak sedikit rame gitu ya. Rame kayak apa? Karena orang-orangnya di segala macam ada di situ gitu ya. Kalau Twitter misalnya, mohon maaf, agak kesannya ya agak sedikit lebih intelek gitu ya. Orang-orang berpendidikan tinggi gitu. Mungkin Instagram agak milenial. Agak milenial gitu-gitulah kan. Kalau di Twitter apalagi terbatas, misalnya kita harus berapa ratus karakter misalnya ya. Kalau udah nggak bisa. Tapi kalau di Facebook kan kita bisa ini. Dan Facebook juga menurut saya juga bisa menjadi kombinasi semua platform yang lain gitu. Dia video bisa, kita nulis panjang bisa. Kita mau foto bisa, apapun bisa gitu. Dan di situ segala macam komponen ibu-ibu rumah tangga gitu ya. ABG pejabat juga ada gitu. Jadi komplit di situ. Mungkin itu. Jadi lebih merakyat. Lebih merakyat gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi, ini memang Rida sepenuhnya dari publik. Tidak ada 1% pun dari pemerintah. Karena bagi saya pemerintah juga punya program sendiri yang lebih hebat gitu ya, satu. Yang kedua yang unik dari gerakan ini adalah, yang saya pahami unik gitu, nyaris 70% dari yang menyumbang itu saya tidak pernah kenal orangnya. Nggak pernah kenal saya. Saya hari ini misalkan, siapa yang nyumbang? Paling yang kecil-kecil ya, bukan yang kecil-kecil, misalnya teman-teman yang saya kenal aja gitu, yang deket, oh ini. Tapi 70% itu saya nggak pernah kenal orangnya. Nggak pernah kenal, nggak pernah jumpa gitu, nggak pernah segala macam. Cuman frekuensinya nyambung di situ. Tapi nyambung gitu. Ya, ada orang misalnya kita posting, udah kirim, Bang, ini udah ya saya kirim. Oh ya, udah. Nggak pernah kenal. Tapi saya nggak pernah kenal. Berarti azas mereka azas kepercayaan aja. Kepercayaan. Setelah Abang kerja nanti mulai progres, ya tinggal posting. Oh betul sekali. Di situ ya, Pak. Jadi azas kepercayaan saja. Jadi memang tidak ada, misalnya kalau saya bicara lugasnya gini, ada uang, kalau saya bawa lari juga bisa sebenarnya. Bisa aja. Artinya gini, orang nyumbang nih ada yang di luar negeri gitu misalnya. Kalau lari, nggak mungkin juga ada lapor polisi misalnya, saya pikir kan. Misalkan ini rumah ke 103, 104 misalnya. Itu yang nyumbang itu dari teman-teman dari Australia. Dari teman-teman dari Sydney dan dari Queensland. Nah, mereka masing-masing 50 juta gitu. Jadi orang Indonesia tapi di sana? Di sana, orang Aceh khususnya. Orang lagi Aceh. Ya, ada komunitas Aceh di sana lah. Jadi, kalau saya ambil uang 100 juta ini, saya bawa lari. Saya yakin mereka nggak akan lapor polisi lah. Terlalu ribet gitu. Artinya ribet, orang tuh harus ngurus lah, datang kantor polisi lah, apa ribet. Saya yakin mereka nggak mau. Artinya bebas aja gitu kan. Ada pernah orang yang nyumbang lebih besar lagi di luar negeri gitu. Bisa aja saya bawa lari. Artinya apa? Ini adalah hanya persoalan kepercayaan gitu. Kepercayaan. Dan yang dia percaya aja sama saya. Saya dalam hal yang sama, saya juga melakukan hal yang sama kepada relawan gitu. Nah, untuk Rida tahu, setiap rumah yang kita bangun itu ada relawan yang
yang menangani rumah dari sejak awal pembangunan sampai selesai rumah. Itu ada relawannya gitu. Jadi bukan saya di Banda Aceh, saya bekerja, saya PNS, dari pagi jam 8 sampai jam 5 saya di kantor, malah kadang-kadang sampai malam gitu ya. Jadi saya jarang juga ke lapangan sebenarnya, karena jauh kan, remote area gitu ya, ada yang dekat, ada yang jauh sekarang, tapi kebanyakan yang jauh. Tapi yang saya katakan, mereka ini para relawan saya, relawan kita gitu, dan mereka dalam pola yang sama juga. Saya sebelumnya nggak kenal juga dengan mereka gitu. Sampai ada satu, ini kisah menarik ya. Namanya beberapa kisah, tapi saya cerita satu aja. Misalnya ada teman relawan yang ketika dia posting tentang rumah, terus dia hubungi saya bilang, oke bang, nggak apa-apa, saya cari duitnya. Saya bilang, kalau emang kenyataan rumahnya seperti itu, saya bilang, nah dapatlah duit, dapat uang, saya kirim ke abang nih. Saya bilang, bang, minta nomor rekening dong gitu. Nah dia kirim, dia nggak nyangka saya akan langsung kirim uang gitu. Tapi saya langsung kirim 15 juta. Dia shock gitu. Dia telepon saya, bang, kita kan belum kenal bang, apa gimana nih kirim uang 15 juta bang? Abang tenang aja, saya bilang, saya yakin orang nggak akan menggadaikan dirinya dengan 15 juta, saya bilang, santai aja. Jadi abang silahkan bangun rumah itu, saya bilang, dengan baik, dengan sesuai amanah orang. Ini juga bukan uang saya bilang. Abang harus tahu bahwa yang menyumbang ke saya ini juga orang yang nggak kenal saya. Apa alasan saya nggak percaya dengan abang? Ketika hari ini saya juga belum kenal abang. Toh kita sama-sama muslim, saya bilang, sama-sama satu lokasi, artinya sama di Aceh lah gitu ya, lebih deket gitu. Tapi saya bisa jamin ke abang, saya bilang satu hal, abang boleh catat, saya bilang, kalaupun abang bawa lari uang ini, saya bilang, saya tidak akan pernah lapor polisi, saya bilang. Abang kecatat ke catatan saya bilang. Dan saya akan ganti uang ini ke si donatur ini kalau abang bawa lari uangnya. Jadi abang santai saja, bekerja dengan baik, jalankan amanah dengan baik. Kalau abang ada niat bawa lari uangnya, bawa lari aja nggak apa-apa, saya bilang. Saya jamin tidak akan lapor polisi, saya bilang. Dan abang tinggal hapus nomor HP saya, selesai, saya bilang. Saya nggak akan cari abang. Jadi santai, uang 15 itu nggak terlalu banyak. Nah, akhirnya dari situ muncul, dan hampir semua teman-teman relawan kita sekarang selalu seperti itu kejadian awalnya. Jadi saya kasih terus 15 juta dan mereka shock gitu. Dan lagi Tengku Amin, tadi Bang Akmal saya cerita, Tengku Amin juga gitu. Bang, kok bisa nih bang? Gak apa-apa, santai aja, saya bilang. Mau lari aja gak apa-apa, saya bilang. Tapi saya nggak akan lapor polisi, saya bilang. Itu aja, saya bilang. Nah, pada akhirnya ini jadi keluarga besar. Nah, para relawan, ini meskipun jarang sekali jumpa, tapi mereka itu udah kayak saudara kita sendiri gitu. Udah kayak sangat deket gitu ya. Jadi akhirnya ya, dengan pola itulah kita bekerja gitu. Dan mereka nggak dibayar sama sekali. Dan dalam waktu yang sama, maaf, bukan bermaksud untuk ini ya, macam-macam, tapi saya ingin katakan bahwa kita juga nggak mau dibayar. Nah, ada teman, misalnya ada teman kemarin dari lembaga dari Singapura itu mau kerja sama kita, mau dibayar. Saya bilang jangan, saya bilang, saya nggak mau ribut masalah duit, saya bilang. Dan teman-teman ini juga punya duit gitu, kita orang punya duit, saya bilang. Saya bekerja, teman-teman relawan saya juga bekerja, meskipun mungkin kerjanya ya jualan ayam gitu, beternak ayam dan sebagainya. Tapi bagi saya duit itu bukan segalanya lah gitu. Jadi kita bisa melakukan sesuatu tanpa harus uang di depan gitu kan. Nanti ada cara lain lah, Allah buka rezeki. Berarti abang memang bahasa Rida larut dalam kegiatan ini. Larut ini istilahnya memang jiwa yang main. Nah, memang fisik bergerak, tapi jiwa abang yang main. Ya nggak tahu. Tapi itulah yang terjadi gitu ya. Jadi dan misalkan ya program beasiswa kita juga seperti itu. Tiap orang yang menerima si adik yang menerima beasiswa, misalnya siapapun itu ada relawannya, satu orang yang mendampingi. Nah, kita transfer uang ke relawan ini. Relawan ini tiap bulan antar ke si adik ini. Nanti tiap 6 bulan relawan fotoin rapor dan kirim ke saya kirim ke donor. Meskipun memang untuk beasiswa ada beberapa kendala karena terlalu banyak anak. Kadang-kadang agak sih keteteran gitu, karena relawannya juga harus ke sekolah, kadang-kadang rapornya itu nggak dikasih ke anak gitu ya, itu agak merepotkan. Tapi satu hal yang saya ingin harus pastikan bahwa saya pastikan ke donornya uang itu pastinya nyampe di anak gitu. Tapi persoalan administrasi lainnya kadang-kadang ada kendala gitu ya, itu harus dimaklumi gitu, dan banyak donor maklum, nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Asik, memang ini banyak kali hal berfaedahnya para sahabat Perkusi Aceh. Alhamdulillah, maksudnya ya sekali jumpa Bang Fadil, banyak hal-hal positif yang sebenarnya jadi spirit untuk bersama. Sama-sama. Dimanapun, maksudnya sahabat Perkusi Aceh kadang-kadang ada yang di Malaysia bang, orang Aceh di sana ataupun orang Malaysia, mereka paham dengan logat-logat Melayu kita ini, enak mereka dengar. Jadi siapapun yang mendengar semoga ini berfaedah.